Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizal Fakil Mawan dengan NIM 2023 11161. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas kreasi pada modul 4 praktikum mikrokontroler. Oke, di sini seperti biasa kita mulai dengan hashtag include, di mana fungsi dari hashtag include ini ada y.h, ada fruit underscore gfx.h, ada fruit underscore ssd 1306.h. Nah, fungsi include ini yang pertama y.h itu untuk library dari komunikasi I2C-nya. Nah, yang kedua itu library dasar grafis atau mengatur teks, garis, dan juga si gambarnya kalau kita menggunakan gambar. Nah, bawahnya lagi itu library khusus untuk mengendalikan layar OLED tipe SSD 1306. Kayak di situ namanya SSD 1306. Bawahnya ada hashtag define. Hashtag define ini bisa dilihat, hashtag define itu untuk mendefinisikan nantinya. Nah, di sini 128 kali 64, artinya layar punya lebar 128 pixel dan tinggi 64 pixel. Nah, yang di sini selanjutnya ada OLED underscore reset min 1. Nah, kita tidak menggunakan pin reset atau di set ke min 1, jadi balik lagi ke awal untuk meresetnya. Nah, di sini lanjut ada screen underscore address 0 kali 3C, di mana ini merupakan alamat komunikasi I2C untuk OLED atau umumnya pada modul 0,96. Oke, selanjutnya di sini kita mendefinisikan si pin-pin yang kita gunakan. Nah, makanya di sini ada hashtag define, ada trig, echo, MP5, LED ultrasonic, LED gas, dan ada buzzer. Nah, selanjutnya pastinya ini untuk mendefinisikan si pin-pin yang kita gunakan. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi di sini selanjutnya ada void setup. Oke, dimana void setup ini digunakan untuk sensor dan LED ditentukan apakah input atau output. Nah, trik ini itu untuk mengirim sinyal atau outputannya. Echo ini sebagai menerima pantulannya atau si inputannya. Nah, MQ5 ini membaca nilai analog atau sebagai inputannya. Nah, LED dan buzzer itu merupakan output. Makanya kita di sini menuliskannya sebagai output. Oke, lanjut. Di sini ada serial.begin 9600. Nanti untuk mengaktifkan si komunikasi serial untuk menampilkan si data sensornya. Oke, lanjut di sini ada if display.begin. Maksudnya apa? Di sini nantinya codingan ini itu digunakan untuk mengecek apakah OLED berhasil diinisialisasi. Oke, misal jika gagal akan menampilkan pesan di serial monitor dan berhenti di for titik koma atau loop tak berujung atau berulang-ulang. Nah, di sini ada selanjutnya di sini ada display dot clear display. Maksudnya apa? Di sini kan ada text system ready. Nah, nantinya ini untuk menampilkan tulisan awal sistem ready di layar OLED selama 1,5 detik. Untuk menandakan bahwa sistem ini siap digunakan. Oke, selanjutnya ada fungsi loop. Nah, di sini ada long duration, ada integer distance. Seperti biasa, variabel ini digunakan untuk menyimpan hasil pengukuran jarak. Nah, duration itu waktu pantulan suara dari ultrasonic, dan distance itu merupakan hasil konversi jarak dalam satuan cm. Oke, lanjut di sini ada digital write, trig, low, delay microsecond dalam kurung 2. Nah, nanti si trik ini diberi pulsa selama 10 mikrodetik atau mengirim gelombang ultrasonik. Nah, di sini selanjutnya ada duration sama dengan pulse in atau echo sama dengan height. Nah, di sini itu digunakan untuk membaca lamanya dari waktu sampai sinyal pantulan diterima. Nah, bawahnya lagi ini merupakan distance sama dengan duration
kali 0,034 per 2. Ini merupakan rumus dari untuk mengubah waktu jadi jarak atau satuannya cm. Oke, nanti 0,034 ini itu adalah kecepatan suaranya cm per mikrosecond. Nah, dibagi dua karena gelombang pergi dan gelombang pulangnya. Oke, di sini kemudian ada kita mendefinisikan si sensor gasnya. Integer gas raw sama dengan analog read mq5_pin. Di bawahnya integer gas value sama dengan map dalam kurung gas raw, 0,1023, 0,10.000. Maksudnya apa? Di sini kita buat analog read. Oke, analog read ini itu berfungsi untuk membaca nilai dari sensor atau dari nilai dari 0 sampai dengan 1023. Kemudian di mapping menjadi 0 sampai dengan 10.000 ppm-nya, atau nilai ini hanya perkiraan untuk melihat si level gasnya atau gasnya itu. Oke, di sini kemudian ada cetak ke serial monitor. Nah, maksudnya apa? Di sini ada serial.print, ada jarak, distance, cm, gas, ada gas value. Nah, di sini itu untuk menampilkan hasil pembacaan jarak dan gas agar bisa dilihat di serial monitor. Nantinya di sini kita lihat apakah dia tertampil atau tidak. Nah, di sini ada tampilan OLED, tampilan di OLED-nya. Oke, baris pertama itu menandakan bahwa satu sistem itu menandakan monitoring aktif. Nah, baris kedua itu hasil jaraknya, dan baris ketiga itu nilai gasnya. Oke. Lanjut, di sini ada boolean alarm aktif sama dengan false. Oke. Sini masuk ke if dalam kurung distance lebih dari 0, distance kurang dari sama dengan 20. Maksudnya apa? Nah, jika jarak kurang dari sama dengan 20 cm, sistem anggap ada objek mendekat. Nah, fungsi map ini itu digunakan untuk misal jarak 2 cm itu delay-nya kita pakai 60 milisecond atau sangat cepat. Nah, kemudian jarak 20 cm delay-nya 400 milisecond atau lambat. Nah, semakin dekat LED dan buzzer makin sangat cepat. Oke. Di sini ada LED. Di sini ada LED ultrasonik. Nah, ini untuk berkedip dan buzzer berbunyi sampai dengan 800 Hz. Di sini kita definisikan di sini 800 Hz. Nah, alarm aktif sama dengan true, memberi tanda kalau ada bahaya. Di sini tekan bahwa nantinya kalau ada bahaya ya aktif. Nah, di sini kita masuk ke logika si sensor gas. Di sini ada if dalam kurung gas value lebih dari 3000. Oke, maksudnya jika nilai gas lebih dari 3000 ppm, sistem dianggap bahaya. Oke, nantinya si LED gas berkedip dan buzzer berbunyi sebesar 1000 Hz. Di sini kita tulis 1000 Hz. Kemudian map buka kurung dalam kurung itu membuat kedipan semakin cepat jika nilai gas semakin tinggi. Nah, nantinya keluar teks itu di sini ada gas berbahaya. Oke. Nantinya ini akan tertampil di layar OLED kita. Nah, lanjut. Jika dua sensor tersebut tidak mendeteksi bahaya, maka tulisan kondisi normal itu akan muncul. LED dan buzzer juga mati, pastinya tidak berfungsi. Nah, di sini ada display.display. Buka kurung, tutup kurung. Maksudnya apa? Nanti setelah semua teks disiapkan di memori, baris ini menampilkan semua isi ke layar OLED-nya. Mungkin segitu aja untuk penjelasan singkat mengenai codingan pada tugas kreasi saya pada modul 4 ini. Nanti akan dilanjut ke rangkaian alat serta penjelasan alat dan hasil akhirnya. Oke, mungkin cukup sekian.
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan alatnya serta nanti hasil akhirnya sekalian juga. Oke, di sini bisa dilihat pada tugas kreasi ini kita menggunakan dua sensor, ada sensor ultrasonik dan juga ada sensor MQ5. Kemudian di sini kita menggunakan si OLED-nya untuk menampilkan bacaan dan outputannya. Nah, di sini ada kita menggunakan satu buah buzzer dan dua buah LED, satu untuk si sensor ultrasonik mengukur jarak, satu lagi untuk sensor si MQ5 atau sensor gasnya. Oke, di sini kita langsung aja kita coba ke dalam program codingan. Oke, sini coba dulu. Nah, di sini muncul di OLED-nya langsung sistem ready. Selama 1,5 detik maka langsung berubah ke tampilan awalnya. Di sini bacaannya monitoring aktif, ada jarak, ada gas. Nah, kalau misal dia belum mendeteksi adanya bahaya dari gas maupun dari jarak, dia tampilannya ini adalah kondisi normal. Oke, sekarang kita mulai dari jarak terlebih dahulu. Oke, jarak tadi kan kurang dari 20 cm baru dia mendeteksi, maka lampu akan nyala dan buzzer juga bunyi. Bisa lihat di sini. Nah, di sini, sorry. Oke. Oke, bentar. Oke. Oke. Di sini kalau dia belum jaraknya belum 20 cm, dia belum mendeteksi adanya objek bahaya ketika 20 cm. Nah, bisa dilihat di OLED sini 20 cm. Lihat OLED sini jarak 20 cm, dia awas objek mendekat. Nah, ketika dia semakin mendekat jaraknya, saya lihat di sini 14, 12, 11, 10. Semakin cepat juga LED berkedip dan buzzer semakin bunyinya semakin cepat. Oke. Ini untuk sensor ultrasonik. Kemudian untuk sensor si MQ5 ini, ketika dia gasnya masih sekitar 700-an, berarti menandakan kondisinya normal. Oke, ketika kita beri gas, nah, semakin besar nilai ppm-nya maka LED makin cepat berkedip dan buzzer juga bunyinya semakin cepat. Nah, di OLED-nya ini ketika dia gasnya tuh hampir 9400, nah di OLED juga tertampil ada gas berbahaya. Oke, mungkin cukup sekian tugas kreasi pada modul 4 kali ini. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.